Shalom adik-adik. Ada sukacita kan? Pastinya, karena adik-adik kita adalah adik-adik yang selalu bersukacita. Apalagi sekarang kita mau ibadah online nih Mbak. Iya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu buat hari ini. Kembali kami boleh berkumpul lagi untuk sekolah minggu pada hari ini. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Engkau yang sertai dan membimbing kami dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mbak, kita tadi belum menyapa teman-teman kita loh. Menyapa teman-teman kita yang dari 4 wilayah. Dari Ngavinan, Morestan, Panggung-Rejo, dan Pucang Sawe. Kita mau sapa, kalau kita bilang halo, adik-adik di rumah katakan hai ya. Kalau kita bilang hai, adik-adik di rumah katakan halo. Ya, Oke? coba ya. Oke. Halo. Halo. Udah. Jadi kalau ulangi lagi ya, kita kalau aku katakan, kalau mbak-mbak ini katakan halo, adik-adik katakan hai. Kalau mbak Tia katakan hai, adik-adik katakan halo. Coba sekali 1, 2, 3. Halo. Gak apa-apa. Sekali lagi kita coba lagi. 1, 2, 3. Halo. Hai. Nah, kayak gitu ya. Oke. Kita sudah menyapa teman-teman kita. Sekarang waktunya kita untuk menyapa Tuhan nih. Kita mau menyapa Tuhan sambil memujikan selamat pagi Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Adik-adik harus tetap semangat. Kita mau pakai gaya ya. Tirukan gerakan kami di depan. Sama Tuhan Yesus loh Mbak. Harus dong, karena anak-anak Tuhan itu harus selalu bersemangat. Kita harus makin cinta Tuhan. Kita bisa cinta Tuhan caranya Kak. Caranya kita bisa bangun pagi ya, belajar, mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, dan bantu orang tua. Tapi aku tuh capek loh Kak. Tugasnya itu banyak banget loh. Tugas 1 selesai, dapat tugas lagi. Kalau aku harus membantu orang tua, lah mainku kapan loh Kak? Nah ini contohnya kalau bersungut-sungut ya adik-adik. Adik-adik di rumah bersungut-sungut enggak ya. Jadi harus anak Tuhan itu harus semangat, harus menyelesaikan tugas dengan penuh sukacita. Nah karena bersama Tuhan kita pasti bisa. Adik-adik tetap bangkit berdiri, kita pujikan bersama Tuhan. Aku bisa. Semangat ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya untuk kemuliaannya. Bersama
bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, Bekerja, berkarya untuk kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. katakan bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan lebih keras. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yuk adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Kita mau menyiapkan hati kita, siapkan juga Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti pujian tadi nih Kak, kita harus selalu bersemangat, tidak boleh berputus asa karena Tuhan selalu menyertai kita. Dan kita juga harus percaya ya bahwa mujizat Tuhan itu akan selalu ada bagi anak-anaknya yang setia dan percaya kepadanya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mbak Marga, masih punya minum enggak Mbak Marga? Aduh, di Aku sini, haus banget itu minumku. Habis ini loh. maaf Mbak, di Loh. sini nggak ada air minum nih. Apa tak cariin dulu aja ya? Boleh? Iya, Mau? Iya. Oke, mau Mbak? mau nyarikan aku Iya, minum. mau. Iya. Iya. Saya dulu ya. Makasih, iya iya. Ayo Mbak. Jangan lupa minumnya. Makasih ya. Nah, adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Nah, tadi Mbak Ima ini, Kak Ima ini haus banget. Tapi enggak apa-apa lah, itu nanti sudah disiapkan minum sama Kak Marga sama Kak Tea.
Nah, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap untuk berdoa? Duduk yang baik, tangan dilipat, yuk matanya ditutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh kembali diberkati dengan firman Tuhan. Mari Allah Engkau yang boleh berbicara bagi setiap kami anak-anak kecilmu ini Tuhan. Untuk setiap kebenaran firman Tuhan biarlah boleh kami pahami, boleh kami terima, dan mampukan kami anak-anakmu ini menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kalau haus, Kak Ima ini jadi ingat loh kisahnya bangsa Israel. Ya, bangsa Israel juga pernah mengalami rasa haus. Tidak hanya sekali, lebih dari sekali ya, karena mereka melakukan perjalanan yang sangat panjang, yang sangat jauh. Nah, yuk kita akan sama-sama mendengarkan dan menyaksikan pembacaan firman dari Keluaran 17 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Yuk simak baik-baik ya. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Oleh karena orang Israel telah bertengkar mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Kalian sudah melihat, kalian sudah ikut mendengarkan, ya, menyaksikan bacaan hari ini dari Keluaran 17. Kalau Keluaran itu kisahnya masih seperti minggu yang kemarin ya, yang disampaikan oleh Kak Bayu ya. Iya, tentang bangsa Israel ya. Nah, anak-anak, apa yang terjadi tadi? Bangsa Israel, apa yang ada masalah apa di kisah tadi? Iya, mereka haus sama seperti Kak Ima tadi ya. Mereka kehausan. Terus apa yang mereka lakukan? Apa ya tadi ya? Bertengkar. Iya, malah bertengkar. Mereka itu haus, malah bertengkar kepada, mereka marah kepada siapa? Musa.
Waduh. Malah ada yang bilang, Tuhan itu ada enggak tuh di tengah-tengah kita ini? Lupa mungkin ya bangsa Israel ini ya. Lupa mungkin. Kok bisa-bisanya ya mereka lupa? Yuk kita ingatkan yuk. Ayo kita ingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan itu tetap menyertai. Kalian masih ingat kan peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir? Ada yang ingat kan? Yuk kita ingatkan bangsa Israel ini yang sudah lupa, ini punya kebiasaan ini ya, sukanya bersungut-sungut. Ya, yang pertama, apa yang sudah Tuhan Allah lakukan? Apa yang Tuhan Allah lakukan yang pertama? Iya, dalam setiap perjalanan Allah sudah menyiapkan tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu pada waktu apa ya? Iya, tiang awan itu pada waktu siang hari. Sedangkan kalau malam ada tiang api yang menuntun bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun. Yang kedua, yang sudah Tuhan lakukan bagi mereka, membelah laut teberau. Akhirnya mereka bisa melepaskan diri dari bangsa Mesir ya. Dikejar tapi Tuhan selamatkan ya. Melalui kuasa Tuhan, laut terbelah jadi dua dan bisa dilewati. Tidak perlu pakai perahu. Yang ketiga, haus yang pertama apa yang mereka lakukan? Yang mereka alami. Tuhan mengubah air pahit menjadi air yang manis. Pernah minum air pahit? Nggak enak. Tapi kalau minum air manis, enak. Yang manis itu apa contohnya? Es teh, es jeruk, susu enak diminum ya. Nah, selanjutnya, apalagi peristiwa yang bangsa Israel alami? Dipikir dulu. Tadi oh iya, lapar kan perutnya bangsa Israel. Pagi-pagi sudah didatangkan dari langit apa anak-anak? Iya, mana? Bangsa Israel tinggal ngambil, mengolah biar bisa dimakan. Sore hari lapar lagi, apalagi yang Tuhan sudah sediakan? Iya, daging dari burung puyuh datang berterbangan menuju ke perkemahan bangsa Israel dan mereka bisa makan. Tapi masalah muncul lagi ketika mereka perjalanan muter-muter berhari-hari, haus lagi. Apa ya lupa ya? Apa ya lupa? Wong tadi sudah disertai Tuhan. Tuhan kita itu setia loh. Ini lupa, marah-marah, bertengkar. Malah ngomong, Tuhan itu apa jangan-jangan tidak ada di sini ya? Iya ya bangsa Israel ini. Nah, kalau haus, kemudian apa yang dilakukan Musa ketika melihat bangsa Israel ini seperti ini? Datang kepada Tuhan. Tuhan, ini kami haus. Apa yang harus dilakukan? Nah, akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa. Disuruh apa tadi Musa? Apa yang tahu? Siapa yang tahu? Benar. Iya, benar. Suruh berjalan mendahului ya dengan beberapa tetua-tetua bangsa Israel. Nah, ketemu dengan gunung batu, kemudian dipukul, harus dipukul pakai tongkat Musa. Keluar apanya? Iya, keluar air segar. Bisa diminum? Bisa. Ya, bangsa Israel ini harus selalu diingatkan. Harus selalu ingatkan. Bahwa apa nak? Tuhan itu berkuasa. Tinggal kita mau percaya apa? Tidak. Nah, hari ini firman Tuhannya mengingatkan kepada kita semua. Satu, kalau kita anak-anak Kristen percaya sama Tuhan, itu akan bebas masalah, gitu? Ya, kita masih punya masalah, kita masih punya sesuatu yang harus kita hadapi. Harus itu, kalau enggak punya masalah ya
nanti kita tidak teruji ya. Kalau anak sekolah itu pasti ada ulangannya, ada penilaian pengetahuan. Yang kemarin ada yang sudah melakukan minggu kemarin, ada yang minggu ini ya. Untuk PTS-nya, ngapain toh Bu? Pak guru, Pak aku udah dikasih soal, harus orang tua aku ambil ke sekolah, mengerjakan di rumah nanti kembalikan lagi. Atau aku harus mengisi soal-soal dari HP ini loh, aku capek. Iya, segala sesuatunya ada tahapan-tahapan supaya kita semakin bisa lebih dan lebih lagi. Satu tadi, orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, tetap diizinkan Tuhan menghadapi masalah supaya kita semakin percaya mengandalkan Tuhan. Yang kedua, apalagi yang satu tadi, udah yang kedua. Nah, kalau ada masalah, jangan mengeluh ke bangsa Israel tadi ya. Salah sedikit, mengeluh. PR lah. Buka tugas di Google Classroom di HP. Tugasku enggak kelar-kelar. Masih ada daftar tugas terus ini. Kalau ayah ibunya ke sekolah ngambil tugas tiap hari ngambil. Capek enggak? Enggak apa, jangan mengeluh ya. Jangan mengeluh. Pasti kita bisa kok. Nah, yang ketiga, kita mau yakin dan percaya kita itu punya Tuhan yang setia. SETIA, setia, yang akan selalu menemani kita, yang akan selalu memelihara kita, yang akan selalu memberkati kita, ya, yang akan selalu ada untuk kita, baik kita masalah kita kecil, masalah kita besar, Tuhan akan selalu menyertai para Tuhan Maha Kuasa dan setia bagi kita. Kalau kita nakal, itu bukan tidak adil. Kenakalan aja Mbak, malas-malasan aja. Kita kayak bangsa Israel itu mengeluh, oh Tuhan masih menyertai bangsa Israel. No. Tidak ya, tetap tidak boleh ditiru. Tuhan kita sabar, Tuhan kita setia. Tapi kalau kita ya tidak boleh seperti bangsa Israel, kita harus terus mau untuk tidak bersungut-sungut tapi bersyukur untuk setiap apa yang boleh kita. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bagi kita, setia dalam setiap perkara-perkara kita yang akan menolong kita. Amin. Jadi kita mau tutup dalam doa. Kita terus akan mendoakan bangsa kita supaya boleh terbebas dari setiap masalah-masalah. Yuk, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan, untuk setiap cerita firman Tuhan yang boleh kami saksikan, untuk setiap pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang sangat sabar, punya Allah yang setia, Allah yang selalu memelihara kami. Bahkan hal yang sangat sederhana pun Tuhan pedulikan pada kami. Kami tidak pernah kekurangan ketika kami boleh berharap kepada Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan ketika kami percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya bagi kami. Saat ini Tuhan, kami terus berdoa bagi keadaan bangsa kami. Kami terus berdoa bagi keadaan Indonesia. Mari Tuhan pulihkan, Tuhan kembalikan sukacita bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan kesehatan bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus menjawab doa kami seturut dengan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa ini kami naikkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau, dan jauhkanlah kami dari pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Nah, anak-anak, itu tadi firman Tuhan hari ini. Walaupun kita punya masalah, jangan bersungut-sungut ya. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Ya. Akhirnya terima kasih ya Kak Marga ya. Bentar ya, aku mau minum sebentar. Mana ya tadi ya? Tadi bukannya sama Iya. tunggu aja. Iya. Benar ya, terima kasih ya. Iya. Pulang dulu ya. Hati-hati. Bagaimana adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tadi kan? Ceritanya tentang apa ya? Tadi tentang bangsa Israel yang mengeluh karena kehausan nih Kak. Oh iya. Kita aktivitas hari ini juga berhubungan dengan cerita tadi loh. Menyenangkan sekali pokoknya. Iya. Gimana, Kak? Kita mau menyiapkan minuman dan menikmatinya bersama dengan keluarga kita. Iya. Adik-adik bisa membuat sendiri. Misalnya contohnya es teh. Bisa buat sendiri terus dinikmati bersama bapak, ibu, adik, dan keluarga. Kalau nggak ada es teh, air putih juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau ada susu juga nggak apa-apa di Iya, rumah. susu juga. Pokoknya bahan-bahannya yang harus ada, yang hanya ada di rumah adik-adik. Jangan terus Kalau nggak ada minta ke warung. warung, mama beliin susu, beliin coklat. Nggak usah, yang ada Iya. aja di rumah adik-adik ya. Nah, boleh diminum dulu? Jadi nanti sambil Iya. dinikmati bersama keluarga. Jadi kalau Kalau mau- minumnya gimana Kak? Boleh. Gini? Boleh. Boleh ya, Boleh pakai foto- gaya Foto boleh. bareng keluarganya juga boleh ya, sambil sambil gini. menikmati. Iya. Iya. Boleh. Itu minuman yang disediakan orang yang ada di rumah itu termasuk pemeliharaan orang tua kita Kak. Iya. Seperti orang tua yang melihara kita juga dipelihara Tuhan. Nah, ada satu lagi yang setia sama kita. Siapa ya? Kita punya satu sobat yang setia. Siapa ya namanya? Adik-adik siapa yang tahu? Ada yang tahu? Benar, namanya siapa Kak? Namanya Yesus. Kita mau pujikan satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu susah. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, sekian dulu sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku.